Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Muhammad Saleh, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang alhamdulillah pada medio April ini genap berkhidmat di alma mater sendiri telah menjalani masa 30 tahun. Dan alhamdulillah sejak mahasiswa, bahkan sejak SMA, saya adalah peminat kajian-kajian sastra, agama, dan tentu saja sesuai dengan profesi sekarang, hukum, khususnya hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan sosial politik dan dakwah. Dan sejauh ini puluhan buku, ratusan buku, alhamdulillah telah saya koleksi dengan sebaik-baiknya. Dan kebetulan saya mengoleksi beberapa karya-karya dari pakar hukum tata negara. Salah satunya pada kesempatan ini akan saya peragakan buku-buku pakar hukum tata negara Profesor Dr. Jimli Asidiki yang saya miliki sejumlah 23 judul atau 23 buah buku. Buku pertama adalah Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Ini buku beliau yang paling tebal di antara yang saya pernah koleksi. Buku kedua, mungkin banyak orang yang tidak mengetahuinya, yakni Tafsir Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Saya yakin karena buku inilah buku yang paling tipis, ya, buku yang tadi paling tebal dan buku yang kedua ini paling tipis. Yang berikutnya adalah Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu. Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu. Seterusnya, buku yang berjudul Grand Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang sangat monumental dalam rangka melepas satu lembaga tinggi negara, yakni buku yang berjudul Memorabilia Dewan Pertimbangan Agung. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Dewan Pertimbangan Agung tidak masuk dalam kelompok lembaga negara. Nah, sesuai dengan tumbuhnya Mahkamah Konstitusi, maka terbit juga buku yang berjudul Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Salah satu buku yang penting juga menjadi referensi utama pengajar hukum tata negara adalah Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Ini kumpulan karangan Prof. Jimli mengenai hukum, media, dan hak asasi manusia. Ternyata Profesor Jimli juga punya kajian hukum pidana. Dan jika saya tidak keliru, beliau mengambil master di bidang hukum pidana dan menulis dari hasil tesisnya buku yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Sebagai pakar konstitusi, ya, maka Profesor Jimli menulis buku mengenai konstitusi ekonomi. Konstitusi ekonomi. Karena beliau pernah menjadi hakim Mahkamah Konstitusi dan sekaligus ketua, maka pernah juga ada buku yang berjudul Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Nah, sangat jarang buku yang bersifat pengantar ilmu hukum tata negara, maka salah satunya yang pernah ditulis adalah
pengantar ilmu hukum tata negara. Alhamdulillah saya pernah memiliki disertasi Profesor Jimli sewaktu kuliah di Jogja dulu, dan hilang berkat jasa media online. Saya berhasil membelinya kembali, yakni hasil dari disertasi beliau yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Indonesia. Sebenarnya yang saya punya lebih tebal 2 kali dari buku yang saya beli kemudian. Seterusnya, Profesor Jimli pernah juga menjadi Ketua DKPP, maka terbitlah buku yang berjudul Peradilan Etik dan Etika Konstitusi. Sehubungan dengan perubahan lembaga-lembaga kenegaraan, maka layak juga menjadi acuan bagi dosen lembaga negara, yakni buku yang berjudul Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Undang-Undang Dasar 45. Untuk melengkapi kajian-kajian hukum tata negara atau azas hukum tata negara, maka Prof. Jimli As-Sidiki pernah menulis Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Indonesia bukan negara yang berdiri sendiri, maka Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah Mahkamah Konstitusi yang pernah melakukan studi perbandingan dengan negara lain. Maka Prof. Jimli pernah menulis peradilan konstitusi di 10 negara. Dulu ada buku yang ditulis oleh Profesor Sri Sumantri perihal Undang-Undang Dasar, maka Prof. Jimli menulis judul lain, perihal Undang-Undang. Jadi, perihal Undang-Undang. Tidak ada buku selain buku Profesor Herman Sihombing yang membahas tentang hukum darurat negara, maka Profesor Jimli yang sepengetahuan saya yang meneruskan penulisan tentang hukum tata negara darurat. Ini sebenarnya layak menjadi topik disertasi. Di era kebebasan berpartai dan berserikat, maka pernah juga ditulis tentang kemerdekaan berserikat, pembubaran partai politik, dan Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk peminat kajian-kajian sejarah ketatanegaraan, Profesor Jimli pernah menulis tentang pergumulan peran pemerintah dan parlemen dalam sejarah, telaah perbandingan konstitusi di berbagai negara. Jadi pembahasan tentang sejarah ketatanegaraan di berbagai negara. Profesor AP Perlindungan pernah menulis komentar atas UU PA, maka Profesor Jimli justru menulis yang lebih di atasnya, komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena pemerintahan itu perlu diperkuat dan peradilan juga perlu dipertegas, maka ada satu buku yang ditulis, yakni Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan. Buku terakhir yang saya miliki, buku yang ke-23, sejalan dengan perkembangan kelembagaan negara, maka ada Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Inilah 23 buku yang bagi saya cukup memadai untuk menghantarkan mahasiswa dalam kajian-kajian hukum tata negara, baik untuk mata kuliah hukum tata negara, hukum lembaga negara, dan hukum konstitusi.
Demikian yang bisa saya jelaskan, saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.